Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta ini bersifat dualisme. Ada kiri, ada kanan, ada atas, ada bawah. Yang bersifat esa, yang satu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tuan-tuan, apa yang ada di luar diri kita itu sama dengan apa yang ada di dalam diri kita. Apa yang ada di kanan itu sama luasnya dengan apa yang ada di kiri. Apa yang ada di barat itu sama luasnya dengan apa yang ada di timur. Apa yang ada di luar tubuh kita, langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, itu sangat amat luas. Sangat-sangat luas. Bahkan cahaya saja membutuhkan ratusan tahun sampai kepada situ. Itu sangat luas. Nah, alam semesta yang ada di luar tubuh kita itu sangat amat luas. Tidak ada yang bisa mengukur. Begitu pula tidak ada yang mampu mengukur kedalaman dan keluasan kolbu, jiwa, ruh seseorang. Pertanyaan sekarang, saya yakin Tuhan saya Allah, tapi Allah nggak kelihatan. Ada alasan tak kenapa Allah nggak kelihatan? Ada alasannya. Anda tanamkan baik-baik, ini masalah akidah yang paling penting. Itu disebutkan dalam banyak riwayat bahwasanya nabi-nabi pun belum pernah ada nabi yang lihat Allah, termasuk Nabi Muhammad SAW. Kita ambil dalilnya dalam hadis Bukhari. Waktu Nabi SAW pulang dari Isra Mi'raj, jemaah sekalian, Aisyah bertanya radhiyallahu anha, berkata, istri beliau, ya Rasulullah, hal tara rabbak, apakah anda waktu Mi'raj ke langit terima perintah salat sempat lihat Tuhan anda enggak? Lihat enggak Allah itu bagaimana? Apa jawaban Nabi SAW? Nurun ala nur anna arah. Allah itu cahaya, di atas cahaya, terang sekali. Bagaimana saya bisa melihatnya? Artinya Nabi SAW mengatakan, saya sendiri belum pernah lihat bagaimana itu Allah. Contoh sebelumnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa waktu menerima wahyu Taurat itu selama 40 hari turun Taurat lengkap. Al-Quran 23 tahun baru lengkap. Kalau Taurat 40 hari nunggu di gunung Tursina. Tursina sebuah wilayah di Mesir sekarang. Itu banyak gunung-gunung batu, ada satu gunung batu yang tinggi, Nabi Musa nunggu di situ. Setiap hari Jibril datang turunin surah, turunin ayat gitu. Setelah berlalu 37 hari dari 40 hari menunggu Taurat turun, Nabi Musa alaihissalam tiba-tiba bertanya kepada Allah, mengatakan begini dalam Al-Quran, A'udzubillahiminasyaitonirrajim, Rabbi arini andur ilaik. Wahai Tuhanku, izinkan aku melihatmu. Aku beriman kau ada ya Allah, tapi aku ingin lihat kau bagaimana. Allah menjawab, tidak mau mengecewakan Nabi Musa. Sebagai manusia Allah mengatakan, lan tarani. Perlu anda tahu dalam bahasa Arab jemaah sekalian ada 3 kosakata la, tidak, yang berarti tidak. Ada la biasa artinya tidak, ada lam dengan mim, lam artinya tidak pernah, ada lam dengan nun, lan artinya tidak akan pernah. Allah mengatakan apa? Lan tarani, kau tidak akan mampu melihatku hai Musa. Tapi Allah nggak mau kecewain Musa. Ternyata Musa selama 37 hari jemaah sekalian kagum-kagum lihat gunung-gunung batu di situ. Pergantian siang malam, burung-burung yang terbang, air yang mengalir di lereng-lereng gunung. Lalu dia mengatakan, Allah mengatakan apa? Walakin unzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Coba kamu lihat gunung-gunung batu di sekitarmu hai Musa. Kalau mereka bisa menampung kedatanganku, kata Allah, kau akan bisa melihatku. Apa yang terjadi? Allah lanjutkan, falamma tajalla rabbuhu lil jabal, waktu Allah baru niat mau datang, belum datang, ja'alahu dakka, semua gunung batu itu hancur lebur, tidak mampu menampung kedatangan Allah. Wa kharra Musa sa'iqa, lalu Musa pingsan tiba-tiba. Waktu Nabi Musa bangun, langsung ucapkan kalimat amantu billah, saya beriman pada Allah. Berarti fakta lapangan, nabi-nabi aja belum pernah lihat Allah. Masih pertanyaan lagi jemaah sekalian, kenapa Allah nggak bisa kelihatan? Saya akan jawab dan tolong ini jadikan sebagai pegangan hidup. Ini landasan akidah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, kami mendapatkan pesan di WhatsApp. Assalamualaikum Buya Sukma Rinjani. Masya Allah, tabarakallah. Setiap penjelasan antum kami simak sangat masuk akal. Tolong Buya jelaskan secara sederhana apa itu alam nasut, alam malakut, jabarut dan lahir.
Pertama tuan-tuan, ini mohon maaf, kami lebih nyaman dipanggil Kang Sukma saja. Kami bukan tuan guru, kami bukan kiai, kami bukan buya. Itu adalah gelar-gelar bagi orang-orang yang soleh, orang-orang yang soleh dan alim, sedangkan kami ini masih jauh dari gelar itu. Sebelum kita membahas tentang apa itu alam nasut, alam jabarut, alam malakut, dan alam lahut, kita dengarkan dulu potongan video pemaparan yang disampaikan oleh Tuan yang sangat kami muliakan. Dan beliau ini saya tidak pernah mendengar tentang kajian-kajian tasawuf, dan beliau ini saudara kita dari manhaj salaf ya. Kita dengarkan dulu pencerahan penyampaian dari beliau. Kenapa Allah nggak bisa kelihatan? Saya akan jawab dan tolong ini jadikan sebagai pegangan hidup. Ini landasan akidah kita. Kata para ulama, karena Anda kalau sholat, Anda mengucapkan satu kalimat yang merupakan jawabannya. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Akbar adalah siga mubalaghah dalam Islam. Sesuatu yang melampaui batas, Maha Besar. Kita terangkan. Kata Nabi SAW, perumpamaan bumi yang kalian tinggali ini dibanding dengan langit pertama di atas kepala kalian ada 7 lapis langit. Allah mengatakan sab'an shidada, 7 lapis langit yang kokoh. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, yang menciptakan langit tibaqa bersusun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allah di atas langit ke-7. Kata Nabi SAW, perumpamaan bumi yang kalian tinggalin dibanding dengan langit pertama di atas kepala kalian, ibaratnya seperti cincin yang dibuang di padang pasir. Jadi kita tidak akan pernah bisa melihat ujungnya langit karena kita sangat kecil, dan ini terbukti secara fakta. Apakah Anda sudah tahu bahwasanya miliaran bintang-bintang yang ada di atas kepala Anda yang jaraknya sekian miliar tahun dari bumi, dan sekian miliar tahun lebih besar daripada bumi, sekian miliar kali lebih besar daripada bumi, itu semua berada di bawah langit pertama. Manusia tidak akan pernah bisa memegang langit ini dengan telapak tangannya, karena dari sini saja ke Pluto jaraknya 270 tahun. Nggak bakal bisa ada astronot dikirim kena mati di tengah jalan. Jaraknya jauh sekali bintang-bintang, dan semua berada di bawah langit pertama. Kata Nabi SAW, di atasnya ada langit kedua besarnya, digabung antara bumi sama langit pertama seperti cincin dibuang di padang pasir. Langit ketiga, 2, 1 dan bumi digabung tiga-tiganya, dimana langit ketiga seperti cincin dibuang di padang pasir, sampai langit ketujuh, 5, 6, 4, 3, 2, 1 dan bumi, 7 digabung, dibanding langit ketujuh seperti cincin dibuang di padang pasir. Dan langit yang luas ini jemaah sekalian dipenuhi dengan makhluk Allah yang lain namanya malaikat. Dalam hadis Bukhari kata Nabi SAW, waktu saya sedang dimi'rajkan ke langit, tidak ada 4 jari pun ukuran di langit yang luas itu, kecuali saya temukan malaikat yang sedang ruku atau sujud, penuh dengan jumlah mereka. Lalu kata Nabi SAW, di atas langit ketujuh ada Sidratil Muntaha. Besarnya digabung antara 7 lapis langit dan bumi, 8 hanya seperti cincin di bawah di padang pasir. Di atas Sidratil Muntaha ada sebuah lautan yang Allah ciptakan. Lautan itu besarnya digabung antara Sidratil Muntaha, 7 lapis langit dan bumi, 8, 9-9-nya seperti cincin dibuang di padang pasir. Lalu kata Nabi SAW, arsy-Nya Allah di atas lautan itu singgasananya Allah. Besarnya digabung antara lautan, Sidratil Muntaha, 7 lapis langit dan bumi, 10-10-nya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Anda sudah hafal ayat kursi? Apa artinya? Ayat tanda-tanda kebesaran Allah. Kursi itu artinya bukan tempat duduk, tapi tempat pijakan kaki raja di singgasana. Kalau raja ingin naik singgasananya, dipijakan kaki, itu namanya kursi. Kita baca apa? Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard. Pijakan kakinya Allah saja sudah menutupi seluruh langit dan bumi ini. Jadi kita mustahil bisa melihat Allah karena besarnya Allah Azza wa Jalla. Baik, alhamdulillah tuan-tuan, kita sudah sama-sama menyaksikan potongan video yang disampaikan oleh Tuan yang sangat kami muliakan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kami dan beliau kesehatan dan memperpanjang umur beliau. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, sebetulnya alam nasut, alam malakut, alam jabarut, dan alam lahut itu sudah disampaikan di video yang tadi. Jadi apa yang disampaikan di video yang tadi itu adalah gambaran alam nasut, alam malakut, alam jabarut, dan alam lahut.
Sederhananya seperti apa? Alam nasut itu adalah dimensi atau alam yang nyata, yang indrawi, yang kita dengar menggunakan telinga, yang kita lihat menggunakan mata, yang bisa kita pegang. Alam nyata, alam zahir, itu adalah alam nasut, alamnya kita. Ketika kita melihat ke langit, nampak biru, ya, nampak biru. Kalau di siang hari yang cerah seperti sekarang itu nampak biru. Itu adalah batas pandangan zahir kita. Itu atmosfer. Itu adalah jangkauan alam nasut. Nah, bumi kita ini di luarnya atau di atasnya atau di luar bumi, karena bumi itu berotasi, berevolusi mengelilingi matahari. Jadi di luar bumi itu, di luar atmosfer itu ada namanya angkasa. Nah, angkasa ini sampai atas lagi, bumi dibanding dengan langit pertama itu seperti cincin yang dilempar di padang pasir. Itu buminya saking kecilnya. Nah, langit pertama sampai langit ketujuh itu alam malakut. Nah, jadi di bawah atmosfer ini yang secara indrawi kita bisa rasakan, kita lihat, kita dengar, kita bisa sentuh, ini namanya alam nasut, alam nyata, alam zahir. Di luar atmosfer yang berwarna biru di siang hari itu ada namanya angkasa. Nah, angkasa ini atau luar angkasa ini itu ada lapisannya sebanyak 7 lapis. Langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Nah, itu adalah kerajaan malaikat. Itu adalah alam malakut. Luas di luar jangkauan kita. Nah, di atasnya alam malakut ada namanya alam jabarut. Apa itu alam jabarut? Di atasnya langit ketujuh. Apa itu? Baitul Maqmur, Sidratul Muntaha, Arasy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu alam jabarut yang jauh lebih halus lagi, jauh lebih tinggi lagi. Nah, seperti yang disampaikan oleh Tuhan yang kami muliakan tadi, seperti bumi dibanding langit pertama seperti cincin dilempar di padang pasir. Langit pertama dibanding langit kedua itu seperti cincin yang dilempar di padang pasir. Terus sampai langit ketujuh. Nah, langit ketujuh dibanding dengan Sidratul Muntaha, dengan Arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti cincin yang dilempar di padang pasir. Nah, di atas langit ketujuh Sidratul Muntaha, Baitul Maqmur, Arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah alam jabarut. Nah, di atasnya di atasnya Aras Subhanahu wa Ta'ala, di atasnya Aras, nah itulah alam lahut yang sangat jauh kerahasiaannya. Jadi sederhananya seperti itu. Nah, jadi alam nasut, alam nyata, alam indrawi sampai ke atmosfer. Lalu dari langit angkasa, luar angkasa yang pertama sampai ke 7 itu alam malakut. Dari langit ketujuh Sidratul Muntaha, Baitul Maqmur, Arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu alam jabarut. Nah, di atas kemuliaannya Arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala, Arsy-Nya Allah, itulah alam lahut, alam kerahasiaan. Sesederhananya seperti itu. Nah, yang menjadi menarik teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta ini bersifat dualisme. Ada kiri, ada kanan, ada atas, ada bawah. Yang bersifat esa, yang satu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka teman-teman, apa yang ada di luar diri kita itu sama dengan apa yang ada di dalam diri kita. Apa yang ada di kanan itu sama luasnya dengan apa yang ada di kiri. Apa yang ada di barat itu sama luasnya dengan apa yang ada di timur. Apa yang ada di luar tubuh kita, langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, kadang ketujuh, itu sangat amat luas. Sangat-sangat luas. Bahkan cahaya saja membutuhkan ratusan tahun sampai kepada situ.
itu sangat luas. Nah, alam semesta yang ada di luar tubuh kita itu sangat amat luas. Tidak ada yang bisa mengukur. Begitu pula tidak ada yang mampu mengukur kedalaman dan keluasan kolbu jiwa roh seseorang. Makanya ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam hendak melihat Allah subhanahu wa ta'ala, pada pandangan Nabi Musa itu disyariatkan seperti gunung-gunung hancur. Tetapi setelah itu Nabi Musa pingsan. Artinya apa? Sebetulnya yang tak mampu menerima kehadiran Allah, zat Allah subhanahu wa ta'ala itu apa? Kesadaran kita. Karena ketika masih ada ego, kesadaran kita masih kita terhijab dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa sih kesadaran kita itu? Kita sholat merasa bisa sholat sendiri, itu ego. Kita ngerti Quran tapi merasa bisa baca sendiri. Kita duduk merasa duduk sendiri. Kita jalan merasa jalan sendiri. Kita zikir merasa zikir sendiri. Kesadaran itu hijab. Harusnya seperti apa? Kita sholat merasa disolatkan oleh Allah. Kita sedekah merasa digerakkan oleh Allah. Kita duduk merasa didudukkan oleh Allah. Kita jalan merasa dijalankan oleh Allah. Tentu dengan kelakuan-kelakuan jasad yang sesuai dengan Muhammad. Apa itu? Syariatnya Nabi Muhammad dan mencontoh akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah yang sebetul-betulnya Tuhan. Makanya dalam kajian-kajian hakikat tertentu, ma'rifat itu tidak di luar diri, tetapi ma'rifat itu ada di dalam diri. Bukan berarti Allah di diri ya, bukan berarti Allah di dalam diri, bukan. Nah, setelah kita mengamalkan itu, maka kita akan karum. Kita akan tenggelam dalam lautan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita di sana bisa memandang ihsan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita memandang Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa? Ra'aitu rabbi bi rabbi. Aku memandang Tuhanku dengan Tuhan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hidayah. Apabila ada salah kata itu datang dari hawa nafsu kami, namun apabila itu benar itu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.